Bayangkan, seorang anak yang dipenuhi dengan harapan dan ambisi, meninggalkan rumahnya demi meraih kesuksesan. Namun, ketika ia akhirnya mencapai puncak, ada satu hal yang ia lupakan, ibunya. Dalam kisah legendaris ini, kebanggaan dan kesombongan membawa bencana yang tak terelakkan. Siapakah Malin Kundang? Dan bagaimana nasib tragisnya menjadi peringatan bagi banyak orang? Mari kita telusuri kisah penuh emosi ini, dari awal yang sederhana hingga akhir yang tak terbayangkan. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Desa tersebut dikenal sebagai desa nelayan yang tenang, dengan penduduk yang hidup sederhana. Kebanyakan penduduk di desa itu adalah nelayan yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan. Begitu pula dengan Malin dan ibunya. Mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi meskipun begitu, Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Ibu Malin, yang dikenal oleh tetangga sebagai wanita pekerja keras, mengurus Malin seorang diri setelah suaminya meninggal di laut saat Malin masih kecil. Kehilangan suami di usia muda membuat ibu Malin harus berjuang lebih keras demi menghidupi anak semata wayangnya. Namun, cinta dan kasih sayangnya kepada Malin tak pernah pudar. Setiap hari, ia bekerja di ladang atau mengumpulkan kerang di pantai untuk dijual di pasar, sekadar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Malin adalah anak yang berbakti dan selalu membantu ibunya. Setiap pagi, sebelum pergi ke sekolah, ia membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar atau menjual hasil tangkapan ikan di pasar. Di desa, Malin dikenal sebagai anak yang ramah dan cerdas, meski banyak orang yang merasa kasihan melihat kehidupannya yang serba kekurangan. Namun, meskipun hidup dalam keterbatasan, Malin memiliki impian yang besar. Semakin Malin tumbuh dewasa, semakin besar pula hasratnya untuk keluar dari desa dan mencari kehidupan yang lebih baik. Ia sering mendengar cerita dari para pedagang yang singgah di desanya tentang kehidupan di kota besar. Cerita-cerita tentang kapal besar, perdagangan yang ramai, dan kekayaan yang melimpah menggugah keinginan Malin untuk merantau. Ia ingin mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Namun, keinginan Malin ini tak langsung disetujui oleh ibunya. Ibu Malin, yang telah kehilangan suaminya di laut, merasa khawatir jika harus kehilangan anak satu-satunya. Ia tahu bahaya yang mengintai di lautan dan kehidupan keras di kota besar. Namun, Malin terus meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja dan akan kembali dengan membawa kesuksesan. Setelah lama berpikir dan dengan hati yang berat, Ibu Malin akhirnya mengizinkan anaknya pergi merantau. Ia memberikan sedikit bekal yang ia miliki, berupa makanan dan doa, serta pesan agar Malin selalu ingat kepada Tuhan dan tidak melupakan asal-usulnya. "Ingat, nak," kata ibunya sambil menahan air mata, "dimanapun kamu berada, jangan pernah lupakan ibumu dan asalmu." Malin mengangguk sambil berjanji akan segera kembali setelah mencapai kesuksesan. Malin memulai perjalanannya dengan menumpang kapal dagang yang kebetulan singgah di desanya. Ia membawa tekad yang kuat untuk sukses, meskipun tak memiliki apa-apa selain harapan dan impian. Di atas kapal, Malin bekerja keras. Ia membantu para awak kapal, belajar tentang perdagangan, dan menunjukkan ketekunan yang luar biasa. Malin memulai dari bawah, melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar di kapal, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia melihat setiap pekerjaan sebagai kesempatan untuk belajar dan membangun masa depannya. Selama bertahun-tahun, Malin berpindah dari satu kota ke kota lain, bekerja keras, dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ia dikenal sebagai pemuda yang ulet dan cerdas, sehingga banyak pedagang yang mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Keuletan dan kerja keras Malin akhirnya membuahkan hasil. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dari saudagar-saudagar besar, yang melihat potensi besar dalam diri Malin. Pada suatu hari, nasib Malin berubah drastis. Ia bertemu dengan seorang saudagar kaya yang terkesan dengan kecerdasan dan kejujuran Malin. Sang saudagar melihat Malin sebagai anak muda yang memiliki masa depan cerah dan memutuskan untuk mengangkatnya menjadi asisten pribadi. Malin pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
Ia bekerja lebih keras lagi, dan dalam waktu singkat, ia berhasil mengelola bisnis saudagar tersebut dengan sangat baik. Bisnis yang dikelola oleh Malin berkembang pesat, dan saudagar itu mulai menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Kesuksesan Malin tidak berhenti di situ. Ia mulai mengembangkan bisnisnya sendiri, membeli kapal-kapal besar, dan memperluas jaringan perdagangannya ke berbagai daerah. Dalam waktu beberapa tahun, Malin berubah dari seorang pemuda miskin menjadi saudagar kaya yang dihormati. Ia memiliki kapal-kapal besar yang mengarungi lautan, membawa barang-barang dagangan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Keberhasilannya membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di daerah tersebut. Dengan kekayaannya, Malin bisa memiliki apapun yang ia inginkan. Ia tinggal di rumah megah, berpakaian mewah, dan hidup dikelilingi oleh kemewahan yang dulunya hanya ada dalam impian. Malin juga menikahi seorang wanita cantik dari keluarga saudagar kaya, menambah status sosialnya di mata masyarakat. Hidupnya tampak sempurna, penuh dengan kemewahan dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di tengah segala kesuksesan dan kemewahan itu, ada satu hal yang Malin lupakan, ibunya. Ia begitu sibuk dengan kehidupannya yang baru sehingga tidak pernah berpikir untuk kembali ke desa, menemui ibunya yang telah lama ia tinggalkan. Malin telah melupakan janji-janjinya saat meninggalkan desa, dan hubungannya dengan masa lalunya semakin memudar. Meski begitu, ibu Malin tidak pernah berhenti berharap. Setiap hari, ia duduk di tepi pantai, menatap laut yang luas, berharap melihat bayangan kapal yang membawa pulang anaknya. Meski sudah tua dan lemah, semangatnya tidak pernah padam. Setiap kali ada kapal yang merapat di pantai, hatinya berdebar, berharap itu adalah Malin yang kembali. Namun, harapan demi harapan berlalu tanpa hasil. Tahun demi tahun berlalu, dan Malin tak pernah kembali. Suatu hari, desa yang biasanya tenang mendadak ramai oleh kabar kedatangan sebuah kapal besar yang mewah. Kapal tersebut dikabarkan milik seorang saudagar kaya yang sangat sukses di perantauan. Penduduk desa berbondong-bondong menuju pantai untuk menyaksikan kapal megah tersebut. Desas-desus mulai terdengar bahwa saudagar kaya yang datang itu adalah Malin Kundang, anak dari janda tua yang selama ini mereka kenal. Mendengar kabar itu, Ibu Malin merasa sangat bahagia. Hatinya penuh dengan harapan bahwa anaknya yang telah lama ia nantikan akhirnya pulang. Dengan tergopoh-gopoh, ia bergegas menuju pantai, ingin segera memeluk anaknya yang ia cintai. Ia membayangkan betapa bahagianya bisa bertemu kembali dengan Malin, dan bagaimana kehidupan mereka akan berubah setelah ini. Namun, harapan Ibu Malin seketika hancur ketika ia melihat anaknya turun dari kapal. Malin memang telah berubah. Ia tampak sangat berbeda dari anak yang dulu ia kenal. Dengan pakaian yang mewah, sikap yang angkuh, dan dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang melayaninya, Malin tampak seperti orang asing di mata ibunya. Ketika Ibu Malin berusaha mendekatinya, Malin berpaling dengan wajah dingin. Saat Ibu Malin memanggil namanya, Malin berpura-pura tidak mengenali wanita tua yang lusuh dan miskin itu. Malin merasa malu dan tidak ingin mengakui ibunya di depan istri dan anak buahnya. Dengan sikap angkuh, ia menolak untuk mengakui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Bahkan, Malin menghina dan mengusir ibunya, mengatakan bahwa ia tidak memiliki ibu miskin seperti itu. Perkataan Malin bagai petir yang menyambar hati Ibu Malin. Air mata mulai mengalir di wajah wanita tua itu. Ia tidak percaya bahwa anak yang selama ini ia rindukan dan ia banggakan bisa bersikap begitu kejam. Dengan hati yang hancur, Ibu Malin berteriak dalam kesedihannya, "Jika dia benar-benar anakku, biarkan dia berubah menjadi batu." Setelah kutukan itu terucap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin bertiup kencang, dan gelombang besar mulai menghantam pantai. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut mulai panik dan berlari menyelamatkan diri. Di tengah badai yang mengamuk, Malin merasakan tubuhnya mulai kaku. Ia mencoba bergerak, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuh Malin perlahan berubah menjadi batu. Dari kakinya,
Perubahan itu merayap naik ke seluruh tubuhnya. Malin berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh badai. Istri dan anak buahnya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat tubuh Malin berubah sepenuhnya menjadi batu. Dalam waktu singkat, Malin Kundang yang sombong dan angkuh berubah menjadi patung batu yang berdiri kaku di tepi pantai. Kapal megahnya hancur diterjang ombak besar, dan seluruh kekayaan yang ia banggakan lenyap seketika. Malin Kundang, yang dulu bermimpi mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya, akhirnya menemui nasib tragis akibat kesombongan dan pengkhianatannya. Hingga hari ini, legenda Malin Kundang tetap hidup dalam ingatan masyarakat Minangkabau. Di pantai air manis, Padang, terdapat sebuah batu yang menyerupai sosok manusia dalam posisi sujud, yang diakini sebagai Malin Kundang yang terkutuk. Batu tersebut menjadi salah satu objek wisata yang terkenal, dan banyak orang yang datang untuk melihat langsung simbol dari kisah yang penuh pelajaran ini. Batu Malin Kundang menjadi saksi bisu akan kutukan yang menimpa seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kebanggaan dan kesombongan dapat membawa kehancuran, dan bahwa bakti kepada orang tua adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Kisah Malin Kundang bukan hanya sekadar cerita rakyat yang menghibur, tetapi juga mengandung pelajaran moral yang mendalam. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya rasa hormat dan bakti kepada orang tua. Kesuksesan dan kekayaan tidak akan berarti apa-apa jika kita melupakan mereka yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dalam banyak budaya di Indonesia, kisah Malin Kundang digunakan sebagai cerita peringatan bagi anak-anak untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua mereka. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, kita tidak boleh melupakan akar kita dan mereka yang telah berkorban demi kebahagiaan kita.